Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar Merdeka, kembali lagi dengan saya Meliati Tudang, di mana video kali ini akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama dalam kondisi yang pasti, kemudian kondisi yang tidak pasti, dan yang terakhir adalah kondisi konflik, di mana akan dibahas satu persatu di video selanjutnya oleh Saudari Febrianti, Fardia, dan Saudara Renaldi. Untuk itu simak video selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Jadi, pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti adalah di mana pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap mengenai hasil atau konsekuensi dari setiap alternatif keputusan. Adapun ciri-ciri pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti, yaitu yang pertama informasi lengkap, di mana setiap informasi mengenai alternatif tindakan dan hasilnya tersedia. Yang kedua yaitu tidak ada resiko atau ketidakpastian. Hasil dari setiap alternatif keputusan dapat diperkirakan dengan pasti. Yang ketiga yaitu keputusan rutin atau operasional, di mana kondisi pasti biasanya terjadi pada keputusan rutin seperti produksi dan pengelolaan stok. Adapun contoh pengambilan keputusan yang pasti yaitu produksi barang, di mana sebuah perusahaan tahu bahwa setiap unit barang yang diproduksi akan terjual di harga tertentu. Misalnya sebuah perusahaan tahu bahwa jika mereka memproduksi 100 unit, maka yang mereka akan hasilkan yaitu 1 juta. Dan biaya produksinya adalah 500.000. Karena semua variabelnya diketahui dengan pasti, keputusan yang diambil menjadi lebih mudah. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ialah proses memilih tindakan yang tepat ketika informasi yang tersedia tidak lengkap atau hasil dari setiap pilihan tidak dapat diprediksi secara akurat. Adapun tindakan atau strategi yang sering dilakukan dalam kondisi ini ialah analisis risiko, identifikasi risiko atau menentukan risiko yang mungkin muncul dari setiap alternatif. Selanjutnya evaluasi risiko, menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Contohnya ialah seorang manajer proyek harus memutuskan apakah akan melanjutkan proyek pengembangan perangkat lunak. Dia mengidentifikasi risiko seperti keterlambatan pengiriman dan pembengkakan biaya. Setelah mengevaluasi risiko ini, dia memutuskan untuk melanjutkan dengan langkah mitigasi seperti menetapkan anggaran. Yang kedua yaitu teori probabilitas. Menggunakan statistik dan probabilitas untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari setiap pilihan, serta membuat model probabilistik untuk membantu dalam memahami berbagai skenario. Contohnya ialah seorang investor ingin berinvestasi di saham perusahaan teknologi. Dia menggunakan data historis untuk memperkirakan kemungkinan kenaikan harga saham dalam 6 bulan ke depan. Berdasarkan analisis probabilitas, dia memutuskan untuk berinvestasi karena kemungkinan keuntungan lebih besar daripada kerugian. Ketiga yaitu pendekatan berbasis skenario. Mengembangkan beberapa skenario yang mungkin terjadi dan merencanakan tindakan untuk masing-masing skenario. Skenario ini membantu dalam memahami potensi hasil dan mempersiapkan tindakan yang sesuai. Contohnya sebuah perusahaan energi mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan. Mereka mengembangkan 2 skenario. Satu jika harga minyak tetap tinggi, dan satu lagi jika harga minyak turun. Dengan merencanakan berdasarkan kedua skenario, mereka dapat menyesuaikan strategi investasi mereka. Dengan memahami konteks dan penerapan contoh-contoh tersebut, individu dan organisasi dapat lebih baik dalam menghadapi pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Materi yang saya ambil adalah pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik adalah suatu proses yang kompleks dan menantang. Ketika terdapat perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, serta tekanan dari berbagai pihak yang membuat pilihan yang tepat menjadi sulit. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengatasi konflik dan mengambil keputusan yang efektif.
Nah, contoh situasi konflik yaitu di dalam tim, seperti dalam tim kerja. Dua anggota tim memiliki ide yang sangat berbeda tentang cara menyelesaikan proyek. Nah, di dalam keluarga, orang tua ingin anak mereka mengambil jurusan tertentu, sedangkan anak memiliki minat yang berbeda. Yang ketiga yaitu dalam organisasi, dua departemen memiliki tujuan yang saling bertentangan sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan dulu secara jelas apa yang menjadi akar permasalahan. Libatkan semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Pahami posisi setiap pihak. Dengarkan dengan empati setiap sudut pandang, identifikasi kepentingan, nilai, dan kekhawatiran masing-masing pihak. Selanjutnya itu cari titik temu. Cari kesamaan atau kepentingan bersama di antara semua pihak. Fokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak. Selanjutnya itu dari evaluasi alternatif. Buatlah daftar opsi solusi yang mungkin, evaluasi setiap opsi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan bersama. Yang selanjutnya yaitu ambil keputusan. Pilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan bersama dan meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak. Pastikan keputusan yang diambil jelas, konkret, dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu buat rencana tindak lanjut. Buat rencana yang jelas tentang bagaimana keputusan akan dilaksanakan. Tetapkan tanggung jawab dan tenggat waktu. Sekian dari saya. Wassalam. Baik, kembali lagi dengan saya, di mana dari video-video sebelumnya saya dapat menyimpulkan bahwa teknik pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti atau certainly merupakan kondisi di mana kita mengambil keputusan di mana informasi yang kita dapat itu berdampak pada hasil atau konsekuensi dari alternatif keputusan yang kita ambil, atau di mana keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdampak pada hasil dari analisis kita. Itu berdasarkan informasi-informasi yang kita dapat, tetapi ini informasi yang kita dapat itu sangat jelas sehingga dikatakan bahwa informasi dalam kondisi yang pasti tersebut. Baik, kesimpulan yang kedua adalah teknik pengambilan keputusan tidak pasti, di mana kondisi ini kita memilih keputusan mana yang tepat dari hasil informasi atau keputusan-keputusan yang lain yang tidak memiliki informasi yang lengkap dan akurat, sehingga pada kondisi ini kita memilih salah satu keputusan yang paling tepat kita gunakan. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan dalam kondisi ini, yaitu yang pertama adalah analisis risiko, kemudian yang kedua adalah teori probabilitas, kemudian yang ketiga adalah pendekatan berbasis skenario, kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dalam kondisi konflik adalah suatu proses yang kompleks dan bertentangan, di mana terdapat pendapat yang berbeda, kepentingan yang bertentangan, maupun tekanan-tekanan dari pihak lain. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapat keputusan yang tepat dalam kondisi tersebut? Yaitu yang pertama, kita perlu mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian kita mencari titik temu dari permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat mengambil satu keputusan yang dapat kita gunakan dalam kondisi konflik tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video